Oke, halo, good morning anak-anak Bisdeka semuanya. Good morning. Good morning, Miss. Morning, Miss. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Luar biasa, bener. Semangat, Semangat, Miss. ya harus semangat ya. Hari ini hari Senin, harus semangatnya harus menggebu-gebu ya, karena baru hari pertama ya. Oke, Miss, setelah kita seminggu lebih ya, kayaknya Miss nggak sempat untuk Zoom karena memang Miss lagi kurang sehat ya. Jadi kita langsung Zoom-nya hari ini aja kita akan membahas PPKN, oke? Oke, nah kita review dulu ya nak ya. Di sebelum-sebelumnya, apakah video-video yang Miss share ke kalian itu membantu penjelasannya membantu kalian atau masih kurang atau perlu Miss tambah lagi? Halo nak? Cukup, Miss. Nah, iya, video-video yang Miss share kemarin kalian tonton nggak? Tonton. Tonton. Nah, kan sudah ditonton. Itu membantu kalian atau enggak di rumah? Atau Miss penjelasannya perlu ditambah lagi gitu? Gimana? Halo? Kok nggak ada yang jawab sih? Bentar, Miss. Iya. Nah, Miss Nopi. Miss kemarin kan udah share video kan, video pembelajaran ya kan? Nah, menurut Nopi videonya membantu nggak belajar di rumah? Iya. Suara kalian nggak ada ya? Kecil banget. Menurut Noel gimana? Apa perlu Miss tambah penjelasannya atau gimana? Dan sangat membantu, Miss. Iya. Jason, Miss Deka ada loh suaranya. Ada nggak suara Miss Deka, nak? Miss. Udah, Miss. Tadi belum bisa, Miss. Oh gitu, oke. Sudah. Nah, kan kalau ada video dari Miss itu tolong ditonton ya nak ya. Itu kan membantu kalian untuk di rumah untuk belajar ya. Terus kemudian, nah di buku ini kan nggak semuanya update ya nak ya. Ada beberapa buku yang kurang update. Seperti yang kemarin Miss jelaskan materi apa ya yang ada sensus penduduk 2010. IPS. IPS, benar. Nah, 2010 itu sensus 2010 itu sudah lewat ya, Nak ya. Yang terbaru sekarang itu sensus tahun 2020. Nah, makanya kemarin Miss, kalau kalian tonton video Miss Deka itu di sana Miss tambahin yang terbaru, data yang terbaru. Nah, itulah yang ilmu yang terbaru gitu. Di buku kalian kan kurang update ya. Ya, oke, itu review-review dari video-video Miss Deka. Jadi video Miss Deka sudah bagus atau harus Miss tambah lagi? Sudah bagus, Miss. Oke, sudah oke ya. Nanti kalau ada apa-apa, kita kasih tahu, kita konsultasi ya. Kurang di sini Miss, kurang Miss. Oke, ya. Oke, sekarang silahkan buka bukumu halaman 10. Oke, 10. Kita akan share ini ya. Kelihatan, Nak? Sudah berganti? Oke. Nah, kita masih di bab 1, masih di penerapan nilai-nilai Pancasila ya. Nah, kita di KD 3.1 yaitu mengidentifikasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran Miss hari ini, ini Miss ganti ya. Jadi menjelaskan kedudukan Pancasila. Nah, lihat di bukumu halaman 10. Tapi sebelum itu, kemarin kita sudah belajar tentang ada 2 sub ya. Yang pertama, masa penjajahan Jepang di Indonesia, benar? Ya, yang kedua kita belajar tentang apa? Apa, Nak? Tentang apa, Nak? Lahirnya Pancasila. Yes, benar, lahirnya Pancasila. Kalau ditanya jawab ya, Nak ya. Nah, tentang lahirnya Pancasila. Kemarin itu panjang ya, panjang sekali penjelasannya ya. Nah, di sana kita bahas BPUPKI ya. Terus kemudian ada Panitia 9, kemudian ada Piagam Jakarta ya. Kita bahas juga ada PPKI. Ada yang tahu PPKI itu apa?
PPKI itu apa? Ada yang tahu? Apa, Nak? Tahu PPKI? Persatuan Pemberontakan Kemerdekaan Indonesia, Miss. Itu ada di buku loh, Nak. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia ya, atau disingkat PPKI ya. Oke. Nah, terus kemudian ada juga perumusan Pancasila sehingga menjadi Pancasila yang sekarang ya. Nah, itu tadi review tentang pelajaran minggu lalu. Nah, sekarang kita akan bahas tentang kedudukan Pancasila. Nah, kalian lihat di buku kalian halaman 10, di sini juga ada Miss share ya. Pancasila itu tidak dapat dipisahkan dari kehidupan bangsa Indonesia ya, Nak ya. Nah, Pancasila ini memiliki kedudukan yang penting dalam kehidupan bangsa Indonesia. Nah, Pancasila adalah dasar negara. Pancasila itu apa, Nak? Dasar Negara kita ya, sebagai dasar dari negara kita. Nah, Pancasila ini nggak boleh dirubah, nggak boleh diubah pokoknya ya. Kenapa? Kalau diubah jadi kenapa? Ada yang tahu? Kalau diubah jadi apa? Meruntuhkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, Nopi benar, Nopi. Kalau kita merubah atau membubarkan Pancasila itu berarti kita membubarkan atau meruntuhkan Negara Kesatuan Republik Indonesia ya. Karena Pancasila tadi dijelaskan sebagai dasar negara kita, sebagai pedoman kita. Oke. Pancasila itu ada berapa? 5. 5. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan Yang Maha Esa. Berarti kita harus apa? Harus berdoa pada Tuhan. Itu dari kelas 1, nah pelajarannya. Masa nggak ngerti? Beribadah. Iya. Memiliki keyakinan, ya kita bisa beribadah, ya kemudian apa lagi? Memilih agama, ya. Benar kan? Iya, itu kan pelajaran dari kelas 1, harusnya udah hafal itu, ya. Oke, kemudian yang kedua. Bunyi yang kedua, bunyi sila kedua. Kemanusiaan yang adil dan baik. Ya, kemanusiaan yang adil dan beradab, ya. Jadi kita harus mempunyai pri kemanusiaan terhadap sebangsa setanah air kita ya, kepada orang lain ya. Saling berbagi. Kemudian yang ketiga, Persatuan Indonesia. Ya. oke, harus apa kita persatuan Indonesia? Bersatu. Dalam hal apa? Ayo. Persatuan. Menjaga kesatuan ya, kita bersatu sesama bangsa Indonesia, kita harus bersatu ya. Contohnya misalnya kalau yang seperti pelajaran kita sebelumnya, kita harus bersatu untuk meraih kemerdekaan ya. Nah, itu salah satu contoh persatuan Indonesia. Yang keempat bunyinya apa? Kerakyatan yang adil dan baik. Kerakyatan yang dipimpin Oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan keadilan. Keadilan? Perwakilan. Astagfirullah, masa generasi corona nggak hafal lagi Pancasila? Aduh, pusing. Ya. Oke. Yang kelima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, gitu ya, itu baru hafal ya. Nah, makna-makna dari Pancasila ini juga sudah pernah kita bahas di kelas sebelumnya, benar? Nah, ini akan kita bahas terus-menerus sampai nanti kelas 6 ya. Jadi dihafalkan benar-benar sebagai pedoman kita berbangsa dan bernegara ini ya. Oke. Kemudian
Kita ke slide-nya satu. Nomor 1 ada Pancasila sebagai dasar negara. Nah, para tokoh bangsa dalam BPUPKI kemarin menyusun Pancasila sebagai dasar Negara. negara. Apa itu dasar negara? Nah, sebelum kita mempelajarinya, kita amati gambar nih, gambar di bawah ini gambar di samping ya, ini ya, lihat di gambar ya. Nah, ini ada gambar apa, Nak? Rumah adat. Kayak rumah adat ya, kayak pendopo gitu ya. Ya? Iya. Kayak rumah yang ada banyak tiang-tiang penyangganya. Nah, rumah kalian ada nggak penyangganya kayak gini kira-kira? Ada Miss. Ya, di setiap rumah pasti ada penyangganya. Nah, rumah pada gambar ini disangga oleh tiang-tiang kayu ya. Nah, kalau rumah-rumah di pedesaan zaman dulu itu masih banyak seperti ini ya, atau sekarang tuh masih kita banyak temuin ya rumah-rumah kayu seperti ini ya. Ada tiang-tiang kayu. Kalau sekarang kita pakai tiang apa, Nak? Yang Besi. Tiang semen ya, tiang beton gitu ya. Nah, oke. Apa yang akan terjadi jika rumah itu tidak memiliki tiang penyangga? Hancur. Iya, hancur runtuh ya. Nah, benar kata kalian ya. Tanpa tiang-tiang penyangga tadi, rumah tidak akan berdiri dengan tegak. Nah, bahkan bisa jadi roboh, ambruk ya, nggak bisa berdiri, nggak bentuk rumah lagi ya. Nah, itulah jika negara Indonesia ini kita ibaratkan rumah ya. Nah, dasar negara Pancasila yang tadi itu sebagai dasar negara itu adalah tiang penyangganya ya. Nah, jika negara Indonesia itu kita ibaratkan rumah, dasar negara tadi adalah tiang penyangganya. Dasar negara itu menjadi fondasi. Fondasi itu bagian penting dari bawah rumah ya, Nak ya. Fondasi bagian kehidupan rakyat agar dapat kokoh berdiri sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Oke. Nah, di sini ya, Pancasila sebagai dasar negara ini berisi aturan-aturan hukum ya, Nak ya. Banyak hukumnya enggak di Indonesia? Ya. Dan merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Artinya, setiap peraturan di Indonesia harus bersumber kepada Pancasila. Benar. Segala hukum itu nggak boleh kita sembarangan. Nah, ada pedomannya ya. Ada pedomannya. Misalnya, misalnya apa ya? Pak polisi mau menangkap orang, nggak mungkin sembarangan menangkap, benar? Ya, pasti dia punya kesalahan. Dan kesalahannya itu pasti sudah diatur dalam sumber-sumber aturan-aturan hukumnya tersebut. Nah, setelah itu nanti dihukum baru diberi sanksi agar ia jelas tidak mengulangi lagi. Ya, benar. Oke. Sampai sini kalian paham nggak Pancasila itu sebagai tiang dari apa ya, kayak tiang penyangganya gitu ya, dasar-dasarnya gitu ya. Sampai sini maksud? Ngerti? Ngerti, Miss. Oke. Ada yang mau bertanya? Ada? Oke, Miss akan jelaskan, Nak. Nah, di PPKN ini memang kita tuh sedikit-sedikit ya, Nak, belajarnya karena memang ini hanya beberapa bab saja. Kalau kalian bisa lihat di buku kalian itu hanya ada 4 bab. Artinya di semester 1 kita hanya belajar 2 bab. Di tengah semester kita kita sampai bulan September ya, Nak ya, sampai mid test ya. Itu hanya 1 bab. Nah, makanya kita sedikit-sedikit. Nah, di kedudukan Pancasila ini tadi, paham ya, Nak? Dasar negara kita adalah Pancasila. Pancasila ya. Pancasila sebagai dasar negara. Nah, sebelum adanya Pancasila ini kemarin kita sudah belajar bagaimana cara membentuk Pancasila ini. Benar? Benar, Miss.
Masih ingat nggak apa aja yang membentuknya? Hah? Nah, kita bahas sedikit yang mundur biar kalian ingat lagi ya, Nak ya. Lahirnya Pancasila itu. Nah, jadi antara kedudukan Pancasila dan lahirnya Pancasila itu ada hubungannya ya, Nak ya. Gak semerta-merta tinggal tiba-tiba ada Pancasila gitu, nggak tahu siapa yang buat ya. Nah, makanya kalian harus paham dulu lahirnya Pancasila itu seperti apa ya. Kemarin itu banyak tokoh-tokoh ya yang dihadirkan untuk merumuskan yang namanya Pancasila ya. Tokoh penting siapa aja Nak yang mengajukan pendapat atau idenya tentang rumusan negara. Rumusan dasar negara. Siapa tokohnya, Nak? Profesor Muhammad Yamin. Yes, benar. Kemudian yang kedua. Profesor Dr. Dr. Oke. Kemudian yang ketiga. Insinyur Soekarno. Ya, kalau kalian pahami ya, Nak ya, dari tokoh-tokoh ini dia mengajukan beberapa rumusan gitu ya, beberapa rumusan dari pemikirannya mereka. Kemudian dari semua tokoh ini dirangkumlah ya, kemudian dirangkum oleh tokoh-tokoh lainnya juga. Nah, nanti akan membentuk yang namanya Pancasila. Tapi dalam perjalanannya tidak semudah itu, Nak. Tidak semudah itu merumuskan Pancasila. Ada halangan-halangannya karena waktu itu kita masih dalam penjajahan, benar ya. Kemudian juga ada yang namanya anggota 9 itu kemarin ya. Apa itu anggota 9? Untuk apa anggota 9 kemarin, Nak? Nah, tugasnya panitia 9 kemarin untuk mengolah usul dari konsep para anggota BPUPKI mengenai dasar negara Republik Indonesia. Ya. Nah, kemudian itu dirumuskan. Nah, kapan diresmikannya, Nak? Pancasila. Pada 22 Juni 1900. Diresmikan. Pengesahan, disahkan tanggal berapa? Berarti nggak nyimak video Misteka kalian ya? 1945 sampai 17 Juli 1945. Hei, baca Nak, baca sayangku ya, itu sidang BPUPKI. Pengesahan, disahkannya Pancasila itu tanggal berapa? Ada yang tahu? 2 Juni. 2 Juni. Tanggal apa itu? Tanggal berapa? 18 Agustus 1945, Miss. 100. Tuh, siapa yang dijawab itu tadi? Noel ya? Miss. Hah? Kevin ya? Oke, Kevin. 100 buat Kevin. Nyimak berarti dia ya. Disahkannya tanggal 18 Agustus 1945. Setelah apa? Sehari setelah kemerdekaan. Iya, proklamasi ya, setelah memproklamirkan kemerdekaan. Kita merdeka itu tanggal 17 Agustus tahun 45. Oke, bulan depan ya. Nah, setelah itu baru disahkanlah yang namanya Pancasila. Makanya Pancasila ini bisa menjadi dasar negara. Sampai sekarang pun kita sering memperingatinya ya, sering kita peringati lahirnya Pancasila ya. Seperti itu. Harus tahu ya, Nak ya, dibaca lagi kalau kalian nggak tahu itu nanti di kelas 6 keluar untuk ujian, nanti misalnya di AKM nanti itu akan keluar. Nah, nggak bisa jawab karena nggak tahu. Makanya kalau ada penjelasan itu diserap, dihafalkan juga, diingat-ingat ya. PPKN ini penting karena semuanya hafalan, oke? Nah,
Oke, untuk kedudukan Pancasila dan Pancasila sebagai dasar negara, sampai sini paham? Paham, Miss. Dan lahirnya Pancasila juga tadi sudah paham ya, Nak ya? Ada yang mau bertanya nggak? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada untuk penjelasan ini, Miss akan sampai di sini. Tapi setelah ini Miss akan menjelaskan tentang AKM sebentar ya. Oke. Yes, Miss.